أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Memahil, karena itu tangguhkanlah orang-orang yang kafir, yang mengingkari akan benarnya Al-Quran ini, akan benarnya pembalasan di hari akhir nanti. Amhilhum ruwaida, tangguhkanlah barang sebentar saja. Ruwaida itu artinya sebentar sekali. Kalau orang Arab zaman sekarang kalau bilang sebentar sekali itu pada syuwaya. Syuwaya dari kata syai dibuat tasghir supaya artinya menjadi kecil, jadi syuwaya. Syuwai pun menjadi syuwai. Nah, di sini pakai ruwaid. Ruwaida, tangguhkanlah, biarkan aja. Mereka paling seperti itu sebentar. Nah, artinya biarkan aja. Udah, itu urusan Allah. Paling mereka begitu itu sebentar. Sebentar itu seberapa lama? Ya, meskipun berpuluh tahun, ya tetap aja sebentar. Karena suatu saat mereka akan, mohon maaf, akan menjadi makin lemah sehingga tidak mampu memusuhi nanti. Bisa juga pada mati. Ya, contohnya seperti misalnya Abu Jahal. Itu begitu kerasnya memusuhi Nabi, dia mati terbunuh pada perang Badar tahun kedua Hijrah. Kemudian Abu Lahab, dia mati 8 hari setelah perang Badar selesai. Walid juga tidak lama setelah itu meninggal dunia. Jadi tokoh-tokoh mereka lama-lama habis. Tinggal yang muda-muda yang mereka menjadi pengikut, yang tua-tua itu akhirnya yang muda-muda yang pada, mohon maaf, semua bengis kepada Nabi, menjadi tunduk dan bahkan mencintai Nabi. Antara lain Khalid bin Walid, Amr bin As. Itu orang-orang yang tadinya sangat memusuhi Nabi kemudian sadar. Nah, Allah menghibur Rasulullah SAW itu bermacam-macam cara. Kalau kita banding dengan pengalaman kita, kalau kita punya cita-cita yang luhur kemudian kita merasa terhalang, padahal kita itu sudah berusaha kuat, kita itu kan bisa putus asa. Bisa putus asa. Itu urusan kita tanpa tataran kita. Tapi kalau Nabi tidak mungkin putus asa, cuma sedih dia. Dan kesedihan seseorang secara manusiawi bisa membawa ke psikosomatis. Mohon maaf, saya menyebut psikosomatis itu kalau tidak salah tekanan jiwa. Apakah itu stres atau sedih atau takut dan sebagainya, itu bisa menyebabkan sakitnya tubuh kita. Sakitnya fisik yang disebabkan oleh psikis itu disebut psikosomatis. Bahkan saya membaca sekedar bacaannya, jadi bukan berarti saya ahli. Ya, saya membaca bahwa penyakit dalam yang disebabkan oleh kejiwaan secara umum menurut penelitian di berbagai tempat itu sekitar 70%. Jadi 70% dari rasa sakit yang dirasakan di bagian dalam diri kita itu disebabkan oleh faktor kejiwaan. Nah, faktor kejiwaan itu ya ada takut, ada sedih, ada kecewa, ada marah. Karena itu kalau kita ingin sehat, jangan marah, jangan membenci orang, jangan kecewa. Masa bisa orang tidak kecewa? Bisa. Saya yakin kita tidak akan pernah kecewa sedikit pun kalau kita menjalankan iman dengan baik. Tuntunannya apa? Akurat. Ya. Tentu insya Allah saya bisa memetakan alasan-alasannya.
ayat Al-Quran kalau kita jalani dengan baik, saya bisa menunjukkan ayat-ayatnya. Kalau kita menjalankan ini, tidak mungkin kita pernah kecewa dalam hidup. Padahal kita kan seringkali menganggap gagal dalam berusaha. Tapi orang yang betul-betul beriman tidak pernah merasa gagal. Karena kita menyebut gagal atau tidak itu kan tergantung persepsi kita, tergantung penafsiran kita sendiri terhadap suatu kejadian. Nah, salahnya di penafsiran itu. Nah, Rasulullah itu dihibur oleh Allah antara lain yang insya Allah kita semua yang di masjid ini pada sebagian besar lah yang di masjid ini hafal. Karena yang saya dengar kalau teman-teman ini membaca Al-Quran di setelah subuh di hari Jumat itu membaca surat Al-Kahfi. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ, barangkali kamu merusak nafsaka, dirimu sendiri. Jadi kalau kita bersedih berlama-lama, bersedih hanya sebentar, misalnya kehilangan sesuatu terus sedih hanya 1-2 menit itu normal. Tapi kalau sedihnya sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu nggak normal. Termasuk meninggalnya seorang istri. Sedih 1-2 hari wajar, normal. Tapi kalau sampai 6 bulan, sampai bertahun-tahun masih sedih, tidak normal. Itu bisa menyebabkan kematian dia sendiri. Maka Allah fala'allaka bakhirun nafsak, jangan-jangan kamu ini merusak dirimu sendiri. Nah, hati-hati. Merusak diri sendiri kadang-kadang ada orang yang menjelaskan barangkali kamu mau bunuh diri. Enggaklah Rasulullah mau bunuh diri. Karena Rasulullah itu orangnya sangat sabar. Ya. Jadi kita mengartikannya fala'allaka bakhirun nafsak, barangkali kamu akan merusak dirimu sendiri karena kegelisahanmu, kegalauanmu tentang ketidakberimanan orang-orang itu membuat kamu menjadi sakit. Lam yu'minu bihadzal hadithi asafa, kalau mereka tidak mempercayai hadis ini. Hadis di situ artinya pembicaraan ini. Pembicaraan di situ pembicaraan dari Allah berarti Al-Quran. Asafa karena sedih. Jadi Allah itu berusaha menghibur. Antara lain cara Allah menghibur, kira-kira kalau saya sederhanakan dengan bahasa kita sehari-hari, Muhammad, gak usah khawatir. Kamu itu kalau melihat orang-orang yang tidak percaya kepada kamu, bukan karena mereka tidak percaya kepada kamu, bukan mereka mengingkari kamu, tapi mereka itu mengingkari aku, Allah. Mereka itu mengingkari aku. Buktinya apa? Kamu sejak kecil sampai kamu dewasa, sampai kamu sebelum menjadi utusan, orang-orang itu menjuluki kamu itu Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Jadi mereka itu tidak pernah mendustakan kamu. Yang mereka dustakan itu ayat-ayatku. Jadi mereka itu mendustakan aku. Jangan sedih, karena mereka mendustakan ayat-ayatku. Itu urusannya mereka dengan aku, bukan dengan kamu. Udah, tugasmu itu wama alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan aja. Udah, jangan usah sedih. Ya, karena mereka gimana? Mereka musuh. Nabi-nabi yang terdahulu juga dimusuhi. Bahkan Nabi Nuh itu pernah ketika dituduh sebagai orang gila, in huwa illa rajulun bil jinnah. Dia orang gila, kemasukan jin. Fatarabbasu bihi hatta hin, biarkan aja dia paling umurnya berapa sih, nanti kan mati juga. Jadi Nabi Nuh itu seperti itu, dan itu diturunkan oleh Allah di Al-Quran untuk menghibur Nabi. Dan coba kalau Nabi Nuh itu termasuk penyabar, ya, termasuk penyabar, karena yang kita tahu ulul azmi itu 5 orang, termasuk Nabi Nuh. Termasuk penyabar yang orang seringkali menyebut pemarah, sebenarnya bukan pemarah, dia penyabar, yaitu Nabi Musa. Nah itu Nabi Nuh doanya,
Rabbin surni bima kadzabu, Tuhan tolonglah aku, mereka itu mendustakan aku. Terus hiburan pada Nabi Nuh itu agak keras. Fa'auhayna ilaihi an isna'il fulka bi'ayunina. Udah, kamu bikin aja kapal dari kayu, bikin. Nanti yang beriman kepada kamu itu terbatas. Ya itu aja, tidak akan tambah. Yang lain itu tetap baca kafir. Terus nanti kalau kamu sudah jadi kapalnya, kalau bencana banjir sudah tiba, semua orang yang beriman masukkan ke dalam kapal, selamatkan mereka. Wala tukhatibni fil ladzina kafaru. Kamu jangan mempertanyakan tentang orang yang kafir itu. Innahum mughraqun, mereka itu akan semuanya tenggelam. Udah tunggu aja. Nanti saatnya akan tiba, kamu selamat dan semua orang, tidak ada satupun yang akan tetap hidup. Itu sesuai dengan doanya Nabi Nuh sendiri. Kenapa Nabi Nuh doa begitu? Saking nggak kuat, saking berat lah, saya beratnya. Jadi sampai doanya itu, innaka intadanhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Tuhan, mereka kafir, dan kalau punya anak-anaknya pun menjadi kafir dan bengis. Udah, habiskan mereka. Jangan biarkan ada satu pun, karena kalau ada satu saja dari mereka nanti punya anak-anaknya semua akan menjadi kafir. Itu ujian Allah. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Tidak usah kamu mempertanyakan tentang orang yang zalim. Innahum mughraqun, mereka semuanya akan tenggelam. Nah, kalau kepada Nabi Muhammad, famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Bahwa ayat ini itu menghibur Rasulullah SAW. Kita lihat ayat-ayat lain yang mendukung bahwa ayat ini untuk menghibur yang sama saja menghibur itu meringankan beban mentalnya. Ya. Coba kita perhatikan ayat wala yahzunka alladziina yusari'una fil kufr. Jangan membuat kamu sedih orang-orang yang cepat-cepat mengingkari kamu. Gak usah sedih. Innahum la yadurrullaha syai'a. Mereka sama sekali tidak merugikan Allah, tidak membuat Allah repot, tidak membuat Allah sedih. Enggak. Yuridullahu an la yaj'ala lahum haddan fil akhirah. Memang mereka itu tidak akan mendapatkan jatah baik dalam kehidupan di akhirat nanti. Walahum adzabun 'adzim, mereka akan mendapatkan siksaan yang besar. Nah, jadi hiburan kepada Nabi hanya bahwa udahlah, mereka nanti di akhirat akan mendapatkan siksaan yang besar. Kalau Nabi Nuh, nah, mereka semuanya akan tenggelam. Di dunia sudah ada siksaan, nanti di akhirat juga ada. Kalau ini, paling nanti di akhirat sudah mereka sengsara. Gitu. Udah, wala yahzunka, jangan membuat kamu sedih. Yahzunkan dengan hazan. Terus biarkan aja mereka. Fa'arid anhu, berpaminglah dari mereka. Nggak usah kamu kubris. Kamu ajak mereka, layani mereka yang beriman. Yang tidak beriman, udah biarin aja, nggak usah kamu urusi. Wattaqu innahum muttaqun. Dan tunggulah. Mereka juga menunggu kematianmu. Kamu juga menunggu mereka. Mereka akan mati dan mereka akan disiksa. Nah, wantamir innahum muntadirun itu sejalan dengan itu tadi yang di surat Al-Tariq, ambilhum ruwaida. Ya, ambilhum ruwaida sama dengan wantamir innahum muntadirun. Terus bagaimana nasib mereka? Udah biar saja. Allah misalnya ini kita membahasakan yang sederhana. Udah itu urusanku. Wadharni wal mukadzibin, biarkan aku bersama-sama dengan orang yang mendustakan kamu. Itu urusanku, bukan urusan.
Nah, orang-orang yang mendustakan itu latar belakangnya apa? Ulil ni'mah. Mereka itu senang mengikuti kenikmatan-kenikmatan, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, bersenang-senang di dunia. Jadi karena mereka itu memang ingin senang-senang di dunia dengan cara apapun, termasuk merampas harta orang lain, menipu orang lain, yang artinya merampas hak-hak orang lain. Kalau zaman sekarang merampas hak-hak orang lain itu termasuk korupsi. Memang mereka itu ulil ni'mah. Karena itu wa mahilhum qalila. Nah, kalau tadi wa mahilul kafirina amhilhum ruwaida. Ruwaida artinya di sini qalila. Wa mahilhum qalila. Sudah tangguhkan saja mereka itu sedikit. Inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman la ghusratu wa 'adzaban alima. Nanti gilirannya mereka di akhirat akan mendapatkan siksaan yang pedih di neraka jahim, dan mereka makanannya juga makanan yang tidak bisa mengenyangkan, sedangkan mereka juga mendapatkan siksaan yang pedih. Terus mereka juga suka menipu. Tadi di surat Al-Falaq, yakiduna kaida, mereka membuat rekadanya. Rekadanya itu misalnya karena jumlah mereka makin lama makin sedikit, sedangkan pengikut Nabi makin banyak, mereka suka melahirkan atau menyatakan, ya aku juga orang Muslim loh, aku juga mukmin loh. Ini seperti dalam kehidupan sosial, orang yang merasa berbeda dengan mayoritas itu berusaha untuk menampakkan kesamaan dengan mayoritas. Nah, kalau orang-orang mayoritas misalnya pada Islam, ya terus KTP-nya dibikin Islam. Apalagi di negara kita ini dulu kan pernah orang yang tidak mengakui agama itu berontak, lalu partai mereka dilarang. Karena partai mereka dilarang, mereka lalu bikinnya KTP supaya mengikuti KTP-nya orang mayoritas. Jadi sebagian besar mengakui Islam, tapi sebagian juga mengakui Kristen. Kristen tapi tidak pernah ke gereja, Islam tapi tidak pernah pergi ke masjid. Karena itu orang seperti ini biasa. Wa yaquluna ta'ah, mereka mengatakannya, ya saya mau turun. Tapi faida barasul min 'indika bayyana ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul. Tapi setelah mereka itu misalnya berpisah di suatu saat menghadiri khutbahnya Rasul atau ceramahnya Rasul, kemudian ketika mereka berpaling, mereka bergerombol lagi, berkumpul dengan kelompoknya sendiri, bahas tuh gimana tuh Muhammad ngomong yang begitu. Jadi omongannya mereka di belakang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah mencatat semua apa yang mereka rundingkan di malam-malam itu. Fa'arid anhum, udah biarkan aja, berpaling aja kamu dari mereka. Nah, kata kuncinya supaya kita bisa tahan adalah wa tawakkal 'ala Allah. Serahkan saja kepada Allah. Kalau kamu serahkan, udah nanti Allah itu akan mengurusi mereka. Cukup Allah sebagai wakil. Wa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah menjadi wakil. Nah, kapan mereka itu akan diambil tindakan oleh Allah? Bisa di dunia, bisa di akhirat. Nah, kalau umat-umat yang terdahulu itu seringkali orang-orang yang mengingkari Nabi langsung dihancurkan oleh Allah. Seperti kaumnya Nabi Lot, kaumnya Nabi Nuh, itu dihancurkan dengan bencana alam. Tapi Allah melindungi umat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak diberi bencana seperti mereka. Kalau Allah memberi bencana seperti mereka, sudah habis kita dari dunia. Habis kemana generasi manusia yang tidak beriman. Jadi Allah menuruti
permohonan Nabi Muhammad SAW supaya umatnya tidak dihancurkan seperti mereka. Karena paling tidak mengharap kalau mereka tidak mau beriman sekarang, barangkali anak cucu mereka nanti mau beriman. Seperti waktu di Taif, beliau dilempari oleh anak-anak muda dari sana sampai berdarah. Malaikat Jibril menghampiri Rasulullah SAW, kamu minta bantuan apa? Aku sanggup merobohkan gunung ini di atas mereka. Artinya mendatangkan bencana alam. Rasulullah bilang, gak usah, biarkan aja. Kalau mereka tidak beriman, barangkali nanti anak-anak mereka beriman. Dan benar, setelah Fathu Makkah, tidak lama kemudian orang-orang Taif juga beriman. Nah, jadi kesabaran Rasulullah itu membuat Allah tidak memberi siksaan kepada umatnya yang mengingkarinya. Jadi cuma karena Allah tidak mendatangkan siksaan semacam itu, lalu umat Muhammad ini menjadi santai. Nah, enggak lah, kita enggak akan kena seperti mereka. Afa amina ahlul qura ayatiyakum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah mereka itu merasa aman kalau suatu saat siksaan kami, bencana alam akan datang bayatan pada waktu malam hari? Bayatan itu akar katanya sama dengan baitun. Baitun itu kita menyebutnya rumah. Bait itu artinya bermalam, atau ya bermalam, biasanya kita bermalam itu di tidur. Tapi tadi bayi itu bermalam tidak tidur, tetapi merundingkan siasat untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini apakah mereka merasa aman? Bencana alam itu bisa juga datangnya di waktu malam. Untuk datang di waktu malam, wahum naimun, mereka sedang tidur. Jadi datangnya bencana alam, mereka nggak sadar, tahu-tahu datang. Bagaimana kalau siang hari? Sama aja, mereka juga lengah. Awamina ahlul qura ayyatihum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah orang-orang penduduk negeri itu merasa aman kalau siksaan dari kami atau bencana yang kami datangkan itu di waktu pagi hari? Wahum yal'abun, sedangkan mereka itu sedang bermain. Jadi bencana alam datangnya di siang hari, mereka lalai karena sedang bermain, asik bermain. Malam hari mereka tidur. Apakah di Indonesia ada umat yang diberi bencana begitu? Ada, cuma kita tidak bisa menuduhnya. Kita hanya melihat lahiriahnya. Saya pernah ada punya teman wartawan yang ditugasi untuk meliput bencana di Jawa Barat. Ya, mohon maaf saya tidak menyebut daerah khususnya, tapi di Jawa Barat. Terus saya pesan, kebetulan wartawan itu Cina dan Katolik, dia bukan negara Islam. Saya bilang, tolong ya, aku titip pertanyaan yang bukan untuk pemberitaan. Tolong kamu cari tahu kehidupan orang di daerah situ yang kena bencana yang banyak mati. Pulang-pulang, betul, mereka itu sudah permisif, perzinahan antar tetangga itu sudah biasa. Itu di Jawa Barat, Pak. Itu ada gunung, terus meletus, lalu mereka kena. Terus di daerah Sumatera itu juga ada bencana. Yang berangkat ke sana hanya fotografer. Kita bertanya, tolong dong cari tahu kehidupan mereka. Itu kan begitu juga. Ternyata mereka banyak melakukan dosa. Jadi siksaan berupa bencana yang ditimpakan oleh Allah kepada masyarakat itu skopnya kecil, terbatas di daerah-daerah tertentu. Ada juga ketika saya bercerita semacam ini, ada teman yang nyeletuk, oh iya,
kebetulan pas ada bencana di daerah situ, saya ada di sana, tidak jauh kampungnya ini. Itu banyak tanah longsor di daerah wisata yang terkenal orang-orang biasanya adalah wanita di situ. Dan di antara orang-orang yang terkubur dari tanah longsor itu sedang berpelukan dalam keadaan telanjang. Jadi ini kalau datangnya semalam hari mereka lengah karena sedang tidur, atau kalau tidur pada malam hari pada bersenang-senang laki perempuan. Jadi dia datangnya siang hari itu juga begitu. Kalau kaumnya di Lot itu datangnya waktu subuh. Alaisa subhu biqarib, itu ada subuh itu sudah hampir tiba, karena janjinya Allah akan menghancurkan mereka pada waktu subuh. Mereka waktu subuh itu juga waktunya orang benar-benar, kecuali kita-kita ini yang rajin pergi ke masjid. Kemudian bencana itu datangnya itu biasanya memang dadakan. Nah, karena dadakan kita nggak pernah siap, gunung meletus dadakan. Ya mungkin banjir itu ada prosesnya, hujan lebat. Tapi hujan lebat kita menganggapnya biasa. Itu baru banyak, curah hujannya terlalu banyak, terus ada air yang dari atas bukit, dari gunung untuk mengalir ke darat-darat, lalu terjadi banjir yang datangnya mendadak. Nah itu datanya ketika mereka lalai. Kalau tadi dikatakan siang hari mereka sedang main, malam hari sedang tidur, di sini Allah menyebutnya lalai. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Jadi ceritanya kalau suatu masyarakat mereka itu diperingatkan oleh orang lain yang amar ma'ruf nahi munkar, kok tidak peduli, mereka senang. Senangnya apa? Gampang, semua bisa diatur. Gampang, semua bisa diatur. Masih ingat kata-kata semua bisa diatur itu dulu yang mempopulerkan ada seperti itu. Ada Malik, tapi kan dia kata-katanya itu tidak ada kesan arogan, bisa diatur itu bisa direkayasa supaya itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan. Tapi kalau sekarang ini kan belakangan ini ya, itu bisa diatur, itu bertentangan dan undang-undang gampang, undang-undangnya diganti. Ada yang protes, bagaimana istana itu bisa mengajak disiplin, mengajak mengikuti peraturan. Istana saja tidak mengikuti peraturan, ya, ditunjukkan pelanggarannya apa. Tidak lama kemudian dirubah undang-undangnya supaya apa yang dilakukan itu bisa menjadi sah sesuai dengan undang-undang. Jadi mereka itu farihu bima utu, mereka bangga dengan apa yang mereka bisa lakukan. Kenapa begitu? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', kami buka semua pintu. Mau begitu bisa, pintunya terbuka. Mau begitu bisa, terbuka. Jadi karena bisa, semua bisa diatur, mereka bangga. Siapa yang bisa melawan aku? Kamu bakal pengadilan, pengadilan jangan kuasa. Mohon maaf, ini ada jaksa. Semua bisa diatur. Jadi karena mereka bangga, terus siksaan Allah datangnya tiba-tiba. Akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kami ambil tindakan dari mereka dengan mendadak. Nah, setelah itu mereka putus asa. Nah, ini ayat ini ada kelanjutannya. Kami habiskan mereka, kami basmi sampai ke buntut-buntutnya. Buntut-buntutnya. Kalau kita bilang sampai antek-anteknya dihancurkan. Kalau saya bilang antek-anteknya mungkin yang sudah tua seperti saya ini ingat kata antek-antek gitu. Terus siksaan itu akan berat, akan menimpa mereka. Nggak usah khawatir, udah
sendiri, wa man kafara fala yahzunka kufru. Lagi pakai jangan sedih. Kalau ada orang kafir, kamu nggak usah sedih karena kekafiran mereka. Ilaina marji'uhum, mereka pasti akan kembali kepada kami. Fanunabbi'uhum bima 'amilu, lalu kami ceritakan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan selama hidup di dunia. Innallaha 'alimun bidzaati sudur. Allah Maha mengetahui apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka. Numatti'uhum qalila, kalau mereka itu di dunia ini bersenang-senang karena mereka bisa mendapatkan uang. Kalau di Indonesia sampai triliunan rupiah, bukan lagi miliaran, miliar itu kecil sekarang katanya. Tapi numatti'uhum qalila, kami akan memberi mereka kesenangan sebentar, sedikit saja, sedikit. Kalau punya duit triliunan, duit haram, seberapa sih yang paling bisa dinikmati? Kalau punya uang rumah 10, yang ditinggali berapa sih? Paling hanya 1. Rumahnya besar, yang ditinggali paling hanya 1 kamar. Yang sedikit. Udah begitu, umur mereka itu terbatas. Mereka sampai habis umurnya, tidak bisa menghabiskan harta itu. Jadi tetap aja qalil, sedikit. Thumma nadarruhum ila 'adzabin ghalidh. Nanti di akhirat kami akan seret kami siksa dengan siksaan yang keras. Karena itu kita jangan pernah menentang Al-Quran, satu ayat pun jangan pernah kita menentang. Misalnya kita memakai pedoman hadis, terus saya pernah mendengar Al-Quran itu sifatnya umum, hadis itu sifatnya khusus. Lalu pakai pedoman hukum, kita bagi Pak Marvel. Kalau ada pedoman yang khusus dan yang umum, yang dipakai yang khusus ya, apa namanya lex, lex spesialis. Itu dipakai untuk Quran. Jadi kalau Quran itu umum, hadis itu khusus. Maka kalau ada seperti itu, ya kita pakai yang khusus. Hati-hati yang terlalu itu. Kalau seperti itu logikanya, berarti kamu pakai hadis tapi nggak pakai Quran. Tidak memakai Al-Quran satu ayat saja kafir. Kita bisa memikir kapan saja. Wadhkurullaha dzikran katsiran. Kamu zikirlah sebanyak-banyaknya. Kemudian siang malam. Lalu dibilang hitungannya hanya 33 ya. Jangan lebih, jangan kurang. Gimana? Jangan lebih, jangan kurang. Dulu pedomannya katsiran, di Al-Quran itu katsiran banyak. Tapi kan di sini khusus. Kita pakai itu. Ini Rasulullah mengatakan 33 itu contoh. Jadi zikir banyak itu berapa? Ya kalau habis sholat 23 lah. Terus kalau mau baca 100 kali, oleh karena itu kemudian aku kepengen lebih banyak lagi, boleh nggak? Boleh saja. Kalau itu tidak pada momentum yang memang spesifik. Yang spesifik itu seperti sholat. Karena Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau di dalam sholat udah kita sholat seperti itu. Di luar sholat itu kita lebih leluasa. Ya, jadi jangan pernah kita itu mengingkari Al-Quran satu ayat pun. Orang yang membela kelompok misalnya mengatakan aku Al-Quran setuju semuanya kecuali satu ayat, surah Al-Maidah ayat 51, nggak bisa. Itu harus diimani semua. Dan tidak boleh kita menggunakan atau memperlakukan ayat-ayat Allah itu sebagai candaan atau Allah-Allah. Ya. Dari jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Itulah balasan mereka itu jahannam karena mereka kafir dan mereka memperlakukan ayat-ayatku dan utusanku dengan Allah-Allah atau sebagai Allah-Allahan.